Masuknya tambang sebagai kapitalisme itu mengancam daripada keberadaan budaya kita di Konawe Utara itu akibat perkebunan kelapa sawit ya. Itu ada beberapa gua itu yang terancam hilang. Saya akui bahwa gua promosi pariwisatanya luar biasa, termasuk di situ tentang beberapa tari-tari di Wakatobi. Kita butuh kepala daerah seperti itu mempromosikan pariwisata terkait dengan budaya. Ini yang belum dilakukan, padahal potensi kita besar. Coba kalau Anda pergi di tempat lain di Papua, banyak masyarakat adat. Kita ini kan belum menetapkan tentang masyarakat adat, kemudian desa adat. Bisakah ini kebudayaan menyatukan kita semua etnis sebagai pemersatu? Saya ingin kritisi pemberian penghargaan tentang bidang kebudayaan. Seharusnya ini para pelaku kebudayaan, kemudian pegiat budaya, maestro apa semua, mereka yang bekerja. Itu yang dikasih penghargaan itu para pimpinan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Ultra, malam ini kami kedatangan tamu spesial. Dari 4 nama sejarawan di Sulawesi Tenggara, satu diantaranya adalah beliau. Siapa dia? Ini dia, Dr. Basrin Melamba MA. S1 Unhalu, S2 UGM, S3 kalau saya tidak salah Unpad. Siap. Bagaimana kabar Pak Basrin? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah baik, sehat semua. Sekarang apa agenda yang sedang dikerjakan ini? Pertama itu agenda riset, ada 4 riset yang kita lakukan di Moronene tentang bagaimana living harmony di antara suku bangsa. Kemudian di Kabupaten Konawe Selatan kita mengusul calon untuk pahlawan dari Kabupaten Konawe Selatan kriteria. Kemudian di Kota Kendari ini terkait dengan kalau kaitannya dengan komunikasi antar budaya. Kemarin kita sudah ini dan ada beberapa agenda-agenda. Ini banyak undangan. Setiap minggu ini ada undangan. Ini ada untuk membawakan, kemarin saya bawakan materi, ini lagi ada untuk rapat besok di Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat lagi. Dan 2 minggu ini akan ada kegiatan. Makin lancar ya penelitian ini. Alhamdulillah. Basrin, saya tertarik ini, ternyata dulu pilihan jurusan sejarah itu pilihan terakhir ya? Ya betul, karena memang basit saya itu adalah dulu SMK jurusan akuntansi keuangan. Jadi waktu mendaftar itu pilihan pertama itu akuntansi, kemudian ekonomi pembangunan. Ketiga itu pilihan terakhir. Biasanya yang terakhir itu tidak diharapkan begitu, tapi tapi memang kan selalu saya berdoa supaya diberikan diberikan jurusan yang saya pilih ini, diberikan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan, menunjang masa depan kita. Ternyata Allah mentakdirkan, mungkin menurut kita bagus, tapi menurut Allah tidak bagus. Tapi menurut kita tidak bagus, Allah memberikan yang terbaik buat kita. Itulah rahasia hidup. Katanya dulu teman waktu kuliah ini tersesat ke jalan yang benar. Pak Basri, malam ini kita akan berbicara soal tantangan pengembangan dan pelestarian budaya di Sulawesi Tenggara di era disrupsi. 4.0 kalau bahasa milenial katanya. Mas Rin, saya ingin, sebelum masuk ke tema, saya ingin coba meminta pendapat Pak Basri ini sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan saya prediksi. Karena ini misalnya perkawinan makin intens antara satu suku dengan suku yang lain. Mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan yang paling relevan kita bicara itu adalah soal kebudayaan. Begitu ya Pak Basri, kira-kira begitu. Saya pikir setiap manusia hidup ini melahirkan kebudayaan sebagai manusia yang memiliki kebudayaan dalam rasa, cipta dan karsa. Kemudian kebudayaan itu menjadi sebuah tuntunan bagi generasi sekarang karena memiliki values, nilai-nilai yang bisa dipedomani bagi pendukung kebudayaan itu. Baik, Pak Basrin, kalau kita melihat ini di Sulawesi Tenggara soal kebudayaan ya, apa tantangan yang dihadapi soal pemajuan kebudayaan di Sulawesi Tenggara ini? Pertama itu tentang sumber daya manusia. Ini kita bicara berapa kita berhitung, misalnya di kabupaten kota berapa yang misalnya para pegawai yang
memiliki basic S2 maupun S3 tentang bidang kebudayaan, khususnya ilmu humaniora itu seperti arkeologi, sejarah, antropologi, sastra linguistik, seni. Itu kalau kita lihat beberapa malah itu menjadi tantangan kita di Sulawesi Tenggara ini. Coba kita perhatikan dan bisa kita teliti realitasnya bahwa seperti kabit-kabit kebudayaan di provinsi maupun di kabupaten kota boleh dicek itu tidak memiliki ilmu latar belakang ilmu budaya atau culture study maupun ini dasar sehingga tidak atau karena sumber daya manusia di bidang humaniora di bidang kebudayaan Sulawesi Tenggara masih kurang atau bagaimana? Pertama sebenarnya secara kuantitas memang masih ini karena yang sekarang kan dibuka fakultas ilmu budaya sudah banyak jurusan di sini, tradisi lisan, sejarah, arkeologi mulai 2013 itu sudah ada alumni, tapi kan mereka S1 pemahaman tentang belum terlalu ini, jadi tingkat magister dan doktoral itu lebih pada kemampuan praktikal and empirik mengenai riset dan pengembangan kebijakan kebudayaan. Itu penting. Ya, kemudian kalau kita lihat sumber daya juga itu tentang misalnya tim ahli cagar budaya. Kemarin kan sudah alhamdulillah dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal Diknas melatih beberapa putra-putra daerah dari kabupaten kota Sulu ini. Alhamdulillah semua sekitar di atas 90% itu lulus. Nah, inilah menjadi tenaga-tenaga ahli nanti yang akan memberikan sebuah rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk menetapkan cagar budaya. Ini sudah 17 kabupaten kota yang terbentuk. Sudah terbentuk. Dan kalau soal tujuan yang seharusnya dalam pemajuan di kebudayaan di Sulawesi Tenggara sebenarnya, apa yang perlu kita kembangkan ini? Ya, baik, saya sebenarnya masih ada relevansi dengan pertanyaan tadi tentang kendala. Yang pertama itu tentang data potensi database kita. Boleh dicek database kebudayaan kita kabupaten kota, baik tentang database budaya lokal, mulai dari 7 unsur kebudayaan itu didata. Itu ada data yang tersimpan di masing-masing dinas, kemudian data-data yang bersifat elektronik yang mudah diakses oleh orang, kemudian harus ada planning tentang grand design pengembangan kebudayaan kita dalam rangka pemajuan kebudayaan kita. Perlu ada setiap kabupaten kota sehingga dalam rangka membangun sebuah tatanan itu harus jelas planning. Jadi makanya harus ada visi misi pengembangan kebudayaan, pemajuan kebudayaan di Sulawesi Tenggara. Ya itu. Kalau dari tadi ini saya dengar soal hanya pembukaan kita, pembicaraan kita ini memang ada potret bahwa pemerintah ini kurang serius ya soal pemajuan kebudayaan ini. Ya sudah perlu ditingkatkan lagi mengenai beberapa hal. Yang pertama setelah terbentuknya tim ahli cagar budaya ini ya segera setiap kabupaten kota itu melaksanakan program-program registrasi cagar-cagar budaya untuk kemudian disidangkan, ditetapkan kemudian ini. Sebab kalau tidak cepat ditetapkan itu akan menjadi sebuah, contohnya ada beberapa misalnya di Kota Lama ini agak terlambat meskipun sudah ditetapkan 8 cagar budaya ini, tetapi yang lainnya sudah pada rusak, hilang, kemudian vandalisme atau apa. Nah, itu menjadi sama di kabupaten lain. Nah, karena begini, kalau sudah ditetapkan itu ada status hukum. Nah, orang tidak boleh lagi karena akan berkonsekuensi hukum apabila suatu cagar budaya itu sudah ditetapkan. Ataukah begini Pak Basrin, kan misalnya kita ini di Sulawesi Tenggara kan dominan primadona tambang. Mungkin lari-larinya karena kebudayaan ini tidak memberikan dampak yang signifikan untuk. Justru itu logika sebaliknya buat saya. Karena orang pada tahu bahwa kalau sumber daya alam itu dieksploitasi pasti habis. Tetapi sumber daya kebudayaan ini tidak akan habis sepanjang manusianya masih ada. Makin digali makin enak, makin ini. Karena apa? Di dalam kebudayaan itu memiliki fungsi-fungsi, berbagai macam fungsi secara menyeluruh bagi pendukung kebudayaan itu. Kemudian justru masuknya tambang sebagai kapitalisme itu mengancam daripada keberadaan budaya kita, kemudian situs kita, baik itu berupa kawasan, kemudian berupa bangunan cagar budaya, kemudian berupa situs maupun kawasan dalam contohnya
di Konawe Utara itu, Iya. ini menjadi contoh, boleh dicek di Konawe Utara itu akibat perkebunan kelapa sawit, Ya. itu ada beberapa gua itu yang terancam hilang. Nah, kemudian kita lihat beberapa pemukiman kuno itu sudah mulai dirambah, dan bahkan kalau kita lihat beberapa itu kalau penelitian para orang Eropa itu di beberapa kawasan, saya lupa namanya itu sudah mulai dirambah oleh perkebunan. Sama di beberapa situs di Konawe Selatan itu, ya akibat misalnya perkebunan kemudian pertambangan, ada beberapa situs yang terancam. Itu jadi masalah. Jadi justru kapitalisme bidang perkebunan dan pertambangan ini menjadi ancaman bagi kawasan cagar budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini contoh saja. Ya, termasuk juga di Konawe. Di beberapa kecamatan itu, misalnya di Kecamatan Kabere itu masuknya perkebunan, ada beberapa makam-makam kuno yang memang memiliki cerita sejarah. Ya, itu kita terancam. Karena apa? Dijual oleh para pemiliknya. Ini menjadi sebuah tantangan, termasuk mohon maaf tanah-tanah adat orang Tolaki seperti Lalo Epe, itu hak kepemilikan hak ulayat itu terancam habis, ya. Kemudian beberapa areal-areal bekas Mundau cultivation itu dijual apa semua. Jadi ini sebenarnya kapitalisme dalam hal ini penetrasi budaya, penghancuran budaya. Itu sebenarnya. Ini realitas. Boleh Anda tanya beberapa dinas-dinas yang terkait menangani ini. Ya. Mas, berarti soal kesadaran kebudayaan, pengembangan kebudayaan kita di Sultra, kalau menurut pandangan Pak Basri ini rendah ya? Ya tidak juga, karena itu ada kesadaran individual, kemudian kelompok. Itu memang ini masyarakat juga perlu diberikan makanya sumber daya kebudayaan ini bukan hanya bicara ini, tetapi masyarakat bagaimana memberikan kesadaran, pemahaman betapa pentingnya misalnya kawasan cagar budaya dilindungi. Karena begini, berbasis masyarakat pengelolaannya. Kalau misalnya meskipun kita sudah pasang di situ papan, kemudian masyarakat juga tidak sadar, tidak memelihara, tidak melindungi, bahkan merusak, ini menjadi tantangan buat kita. Bahwa kesadaran masyarakat itu sebagai yang akan kerjasama dengan pemerintah melindungi dan mengamankan kawasan, bangunan maupun situs cagar budaya kita. Semuanya harus ikut terlibat, harus ikut terlibat. Tidak boleh hanya pemerintah, tapi semua pihak harus ikut terlibat. Pak Asin, kalau soal perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan ini untuk di Sulawesi Tenggara, bagaimana pandangan Bapak ini soal ini? Jadi memang dalam Renstra kemudian tata urutan masalah yang kita hadapi, misalnya masalah perlindungan itu maksudnya minimnya sarana objek pemajuan kebudayaan. Contohnya beberapa situs harus ada misalnya pagar, kemudian petunjuk, kemudian kurangnya perawatan terhadap cagar budaya itu perlindungan, merawat. Coba lihat beberapa, saya bisa tunjukkan ya beberapa cagar-cagar budaya baik yang sudah ditetapkan maupun belum ditetapkan. Itu ada yang terbengkalai, memang ada yang dipelihara secara berkelanjutan. Ya, kemudian perlindungan ini tentu komitmen kita, orang-orang yang menghilangkan maupun merusak cagar budaya diberikan sanksi. Ini kan masalah juga, ada undang-undangnya. Kemudian bagaimana konsekuensi hukum? Nah, saya mau tanya Bapak, berapa orang yang sudah dihukum akibat menghilangkan cagar budaya, misalnya kapitalisme atau apa? Tapi problemnya bahwa di daerah-daerah ini hampir belum ditetapkan. Bagaimana misalnya belum ditetapkan statusnya, orang datang merusak atau menghilangkan. Ini kan menjadi problem buat kita. Jadi salah satu itu harus cepat ditetapkan. Nah, kemudian tadi sumber daya. Sumber daya tadi, Anda tidak datang bersidang, dibutuhkan ilmu-ilmu di situ untuk memberikan argumentasi bahwa ini adalah memiliki nilai sejarah, memiliki nilai pendidikan dan yang lainnya. Kemudian memenuhi kriteria sebagai sebuah kawasan, situs, bangunan cagar budaya. Tapi Pak Bas, sejauh ini misalnya yang bergerak di bidang pertambangan sawit pernah tidak diminta dari tim ahli kebudayaan untuk mengecek apakah di sini ada situs atau tidak pernah sama sekali? Itulah rancunya. Seharusnya pemerintah ini misalnya atau masyarakat membebaskan tanah itu harus berpikir di situ ada. Tapi kan masyarakat ini kan kadang-kadang tidak tahu bahwa itu adalah penting sebagai sebuah identitas bagi
masyarakat di situ, kemudian memiliki nilai sejarah, memiliki nilai keilmuan, memiliki nilai pendidikan, karena kemudian mewakili style pada periode itu, ya ketidaktahuan mereka, karena ya ingin cepat dapat uang. Mohon maaf, ya kadang-kadang saudara-saudara kita biar nenek moyangnya dia jual, ya karena apa? Tingkat kesadaran ini, salah satu kendala kita. Ini saya lihat di beberapa saya keliling ini. Pemakaman orang Tolaki itu di Kabupaten Konawe, di Konsel, dan kita lihat itu tidak teratur di belakang rumah. Suatu saat pengembangan kota ini atau generasi yang akan datang ini bisa terjadi. Nah, makanya ke depan itu pemerintah itu harus mengatur sonasi tentang pertambangan, tentang pemakaman, sama dengan cagar budaya ini. Kalau sudah ditetapkan, dibuatkan sonasi, ini tidak boleh diganggu kawasan. Yang tidak ini sudah ada penetapan. Ini kemarin kalau di Kota Kendari alhamdulillah sudah juga. Kemarin di Kota Kendari ini ada 8, dan dari balai di Makassar itu balai pelestarian cagar budaya itu mereka sudah melakukan sebuah sonasi. Apa semua. Pak Basrin, kemarin kalau saya lihat di medsos itu soal ada postingan bahwa ada yang dijadikan tempat sampah kalau masih ingat yang di Konawe apa itu? Ya itulah problemnya. Kemarin itu sebuah realitas itu adalah peninggalan zaman Belanda. Itu berjejer dari, kan kalau kampung distrik Wakutobi itu ada jalan masuk ke Bose-Bose, kemudian masuk ke Tudaone Konawe, itu adalah jalan Belanda dulu. Salah satu dibangun sumur-sumur. Nah, jadi itu sebenarnya sumur yang digunakan pada masa Hindia Belanda itu diperkirakan antara tahun 1911 sampai 1917. Pembangunan termasuk ada situs yang paling besar di sana itu adalah tiang jembatan yang menghubungkan, jembatan terpanjang pada saat itu di Sulawesi Tenggara. Itu masih ada tiangnya semua. Jadi ini sebenarnya perlu ada kesadaran. Jadi sebenarnya kesadaran pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk memelihara apa. Sebenarnya kalau di tempat lain situs-situs sejarah, kemudian situs-situs budaya itu dikunjungi karena apa? Memiliki keunikan tersendiri di dalam itu. Nah, bayangkan mungkin ketidaktahuan itu, karena bayangkan itu sumur dijadikan kloset. Ini kan problem. Karena apa? Misalnya apalagi itu dekat pembangunan masjid. Mungkin orang-orang di sekeliling itu tidak tahu. Seharusnya dari dulu itu cepat diantisipasi. Situs itu ditetapkan. Bangunan itu ditetapkan supaya dipasangkan plank. Oh ini orang tidak akan mengganggu. Ini kan problem. Pemberian identitas daripada bangunan atau cagar atau bangunan atau kawasan. Ini kan problem. Orang kan tidak tahu. Malah orang buang kotoran di situ atau sampah. Di Kota Kendari ini banyak beberapa peninggalan Belanda, kemudian peninggalan Jepang juga. Itu sudah banyak yang tidak, bahkan dihilangkan kalau sudah ada bangunan. Ada beberapa, saya survei di kemarin pengabdian masyarakat itu di di Amuito, Siama. Sana banyak situs Jepang. Ya saya ke sana waktu saya penelitian berapa kali itu masih ada. Setelah saya cek sudah hilang. Ini kan problem. Nah, mudah-mudahan ke depan itu menjadi PR bagi pemerintah dan kita sebagai yang menekuni di bidang kebudayaan untuk bagaimana menyelamatkan dengan cara step by step mekanisme yang dijalankan. Mas, kalau melihat begitu banyaknya tantangan ini soal pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Sulawesi Tenggara ini, tentu kita berpikir perlu ada strategis khusus ini untuk menghadapi tantangan soal pelestarian dan pengembangan budaya di Sulawesi Tenggara ini. Kira-kira apa langkah yang perlu kita ambil ini supaya tidak terulang lagi, misalnya tiba-tiba ada peninggalan Belanda tiba-tiba jadi kloset, ini kan juga miris juga ini. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama itu tentu kita mendorong pemerintah untuk segera memperkuat dan melakukan registrasi terhadap baik itu kawasan, situs, bangunan yang ada. Setelah diregistrasi, dibuatkan identitasnya, kemudian kalau perlu itu segera digitalisasi. Ya, sama dengan yang ada di museum. Ya kan, sekarang kan era digital. Orang nggak perlu kita ke Arsip Nasional, sudah bisa kita akses. Informasi itu perlu. Kemudian termasuk promosi. Nah, ini juga menjadi tantangan. Promosi kebudayaan itu penting. Ya, Bali promosinya luar biasa, Toraja luar biasa. Tidak kalah penting dengan potensi kebudayaan yang ada kita.
baik itu berkaitan dengan ekspresi seni, upacara maupun aspek-aspek lain dalam kebudayaan kita. Ini menjadi problem. Perlu ada promosi. Saya mohon maaf, waktu saya ke Belanda, saya terbang. Setelah saya di kantung itu, saya akui bahwa promosi pariwisatanya luar biasa, termasuk di situ tentang beberapa tari-tari di Wakatobi. Itu ada. Saya terbang dari Prancis ke Italia. Ada juga promosinya. Kita butuh kepala daerah seperti itu mempromosikan pariwisata terkait dengan budaya. Ini yang belum dilakukan. Padahal potensi kita besar. Nah, ini juga soal penganggaran tentang pemerintah sinergitas soal penganggaran tentang penelitian kebudayaan. Jadi harus profesional juga. Jangan ahli membuat cetak batu merah dikasih penelitian kebudayaan. Ini kan menjadi problem. Yang penting asal dikerja. Kemudian bagaimana penganggaran itu bisa betul-betul dilakukan sesuai dengan problem yang dihadapi di daerah-daerah. Itu yang harus dilakukan. Kemudian ini juga memberikan, tentu ini juga menjadi sebuah dilema antara kebijakan pusat dengan daerah. Belum sinkron. Nah, contohnya itu masih terpisah-pisah kebijakan. Ya, misalnya itu yang menjaga situs itu meskipun miliknya ditetapkan ini, tapi bukan milik Pemda. Kemudian penjaganya itu yang gaji adalah ini. Jadi pamong-pamong budaya ini perlu diperhatikan, digaji supaya mereka serius menjaga, mengurus. Nah, kemudian tentu kita sediakan fasilitas objek kebudayaan itu. Ya, kalau tidak ada juga fasilitas, mungkin itu menjadi problem. Kemudian ini menjadi sebuah bahwa mengembangkan nilai-nilai menjadi kajian dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu yang harus diperhatikan. Kemudian mendorong para pelaku budaya ini aktif di dalam melestarikan, mengembangkan, melindungi dan melakukan pembinaan, termasuk pemerintah menyediakan suprastruktur dan infrastruktur bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan daripada kebudayaan dan kawasan situs cagar budaya yang ada di ini. Iya, Pak Basir, kalau saya lihat ini soal event-event kebudayaan di Sulawesi Tenggara sangat kurang ya. Ya, oke. Kalau event ya enggak apa-apa, itu dalam rangka, tapi perlu ada event yang terjadwal sehingga misalnya orang yang mau datang baik lokal maupun turis asing internasional bisa tahu di sini jadwalnya. Nah, jangan amburadul, karena orang kalau turis itu pergi itu sudah terjadwal di mana dia mau pergi. Kemudian perlu ada promosi, kemudian itu kan bagian dari bentuk-bentuk bagaimana promosi pariwisata terkait dengan kebudayaan, agenda-agenda kebudayaan itu perlu. Tetapi begini, soal festival itu kan ibaratkan seperti orang petasan. Selesai petasan itu tidak kelihatan dampaknya. Mengapa kita tidak mulai dari akar permasalahan sehingga ada proses kesinambungan daripada pelestarian budaya kita secara menyeluruh, secara utuh. Nah, bagaimana kita memperbaiki sistem pengelolaan budaya kita. Kemudian bagaimana revitalisasi nilai budaya ini bisa mungkin nilai aksiologi. Kadang-kadang budaya malas orang karena pertama tidak akan kaya orang belajar budaya. Kemudian apa sih yang saya peroleh di bidang budaya? Lebih bagus saya cari pekerjaan lain. Coba Anda perhatikan berapa orang yang menekuni bidang budaya, karena itu tidak menjanjikan. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik antara keterpaduan pemerintah dengan pelaku budaya, makanya ini menjadi masalah juga. Tidak ada support, kemudian penghargaan. Contohnya saya ingin kritisi pemberian penghargaan tentang bidang kebudayaan. Seharusnya ini para pelaku kebudayaan, kemudian pegiat budaya, maestro semua mereka yang bekerja. Itu yang dikasih penghargaan itu para pimpinan daerah. Ini kan menjadi masalah sehingga orang biar kita tidak tidak ini politisasi pemberian penghargaan juga. Ini kan politik pemasaran, saya tahu. Tapi oke lah, coba kita berapa orang yang diberikan penghargaan, orang-orang yang melestarikan budaya pada lokasi tertentu, pada budaya tertentu sebagai maestro. Coba adakah? Ini menjadi supaya nanti menjadi aspirasi buat kita bagaimana para pekerja-pekerja budaya ini diberikan dihargai, diberikan penghargaan yang baik. Orang kalau ada stimulus pasti ada respon yang baik, motivasi yang baik. Hanya ini menjadi masalah buat kita, ya.
Nah, kemudian menjadi tuntutan bahwa di era 4.0 ini kemudian kita menghadapi titik 05 di era digital. Ini harus ada upaya setiap pemerintah kabupaten kota ini untuk mendata tadi itu terus mendigitalisasi sehingga orang secara publik itu bisa diakses dengan kebutuhan apapun, informasi kebutuhan apapun tentang budaya mulai dari A sampai Z bisa diakses. Ini kan menjadi problem. Ya, apalagi problem kita coba sampai sekarang untuk misalnya di provinsi itu belum ada muluk untuk provinsi. Ini kan di beberapa kabupaten sudah ada, di Wabonei kebetulan kemarin kita yang susun sama Pak Mulok ya. Ya, kemudian di Mornene, kemudian di Tolaki. Tetapi problemnya itu bukan hanya bahasa yang dikembangkan dalam petunjuk tentang peraturan menteri itu. Kalau dulu bahasa 3, lingkungan, kemudian sosial dan budaya yang diajarkan. Di budaya di situ unsur-unsur kebudayaan termasuk bahasa di situ. Nah, jadi itu yang harus bagaimana step by step melestarikan, mengembangkan kebudayaan kita. Ya. Kemudian yang terpenting, kita di era perkembangan modern sekarang, di beberapa daerah itu masih ada kita temukan masyarakat adat. Nah, ini menjadi PR buat kita. Coba perhatikan di Sulawesi Tenggara, di mana lokasi masyarakat adat. Nah, coba Bapak, kalau Anda pergi di tempat lain di Papua, banyak masyarakat adat. Kita ini kan belum menetapkan tentang masyarakat adat, kemudian desa adat. Ini kan cuma wacana saja. Tidak ada eksekusi di lapangan. Kenapa? Bicara kebudayaan, proyek kebudayaan kadang-kadang tidak menguntungkan. Makanya orang kita bangun saja jembatan. Bagaimana kita membangun jembatan, jalan? Ya, jalan perlu, jembatan perlu, bangunan perlu. Tetapi pengembangan SDM di bidang kebudayaan, karena begini, kebudayaan tidak akan pernah hilang. Kemudian menjadi sebuah pedoman bagi pendukung kebudayaan itu, termasuk dalam proses interaksi kebudayaan yang satu. Akan orang bisa dikenal karena budayanya. Dan ini menjadi problem buat kita. Agak sedikit mandek. Pengusulan di pusat itu tentang penetapan warisan budaya tak benda. Coba Anda cek di beberapa kabupaten. Ini kan problem. Masih potensi budaya kita yang ada di Sulawesi Tenggara dengan dasar 4 etnis ini, ya, itu banyak. Tetapi coba berapa yang sudah diusulkan? Ya, kemudian di Sulawesi Tenggara ini belum ada warisan budaya dunia yang ditetapkan. Di Sulawesi Selatan sudah ada. Itu lekok. Ada itu, kalau saya tidak salah. Keris. Di Jawa keris. Kemudian wayang semua. Kemudian ada diusulkan itu yang untuk sastra terpanjang. Itu sudah diusul. Nah, ini kan PR kita. Jangan sampai kita ini juga menjadi problem. Sekarang kan era digital, orang bisa mengklaim bahwa ini budaya kami seperti ini. Ya, itu jadi masalah, harus di-clearkan supaya setiap tahun itu harus banyak yang diusul untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ya. Kalau di Sultra sudah banyak. Ta'awuf salah satunya ya. Belum, baru mau diusul. Kemarin kan saya ini tinggal menunggu kita mau untuk diterbitkan tentang ta'awuf. Kalau yang ditolak itu kemudian Musehe dan Dulo. Yang sudah ditetapkan. Kalau kemarin di Muna juga ada. Saya yang diutus ini tarian Linda itu sudah, dan banyak lagi yang menyusun semua. Nah, ini kan PR budaya kita. Nah, apalagi daerah-daerah yang baru mekar, ini menjadi suatu motivasi mereka untuk mengusulkan penetapan warisan budaya tak benda. Ya. Tentu yang diprioritaskan budaya lokal. Mohon maaf. Ya. Termasuk ini kerja-kerja nanti ini yang salah interpretasi, salah tentang pembentukan Dewan Kebudayaan. Mohon maaf, Dewan Kebudayaan itu Dewan Kebudayaan. Yang duduk di situ adalah ahli-ahli kebudayaan, ahli arkeologi. Coba cek di Jogja begitu. Sejarah, antropologi, kesenian Kenapa? Tugasnya adalah memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan problem penanganan kebudayaan. Jadi bukan lembaga-lembaga adat yang diprioritaskan. Jadi kita membentuk Dewan Kebudayaan itu bukan karena tekanan massa, tidak boleh. Karena itu bicara keahlian. Ya, mengkaji bagaimana kebijakan pengembangan kebudayaan di suatu daerah. Itu kan begitu. Jangan salah kaprah terhadap hadirnya Dewan Kebudayaan ini.
Jangan sampai dibilang saya masuk Dewan Kebudayaan karena ada apanya. Ini kan menjadi problem. Bisakah ini kebudayaan menyatukan kita semua etnis sebagai pemersatu dan kekokohannya Sulawesi Tenggara begitu berdirinya Sultra ini yang akan datang ini? Sebelum saya jawab itu, kita perlu refleksi sejarah tentang proses pembentukan Sulawesi Tenggara. Ya kan masing-masing setiap daerah itu punya kepentingan. Jadi dimulai dari konflik dan integrasi, kemudian terjadi konsensus di antara para tokoh-tokoh dalam mendirikan sebuah daerah otonom disebut dengan Sulawesi Tenggara yang dibangun dari 4 kabupaten yang di situ tokoh-tokoh misalnya Tolaki, Muna, Buton, Moronene, ya bahkan kalau Anda baca Moronene berjuang menjadi kabupaten tapi gagal ya pada masa itu, tetapi mereka tetap di Buton. Kenapa? Mereka satu untuk mendekatkan pelayanan, kemudian pada saat itu menjadi sebuah realitas bahwa Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai, kalau dulu sebagai Abdeling Oselebes Sulawesi Timur, kemudian menjadi Abdeling Buton and Laiwoi. Itu saya refleksi dulu tentang bagaimana mereka dulu bisa satu hati kemudian satu visi untuk mendirikan sebuah ini. Budaya itu memiliki sebuah nilai. Salah satu di situ ada nilai pendidikan, ya kan? Bagaimana cara orang bergaul dengan baik. Ada nilai komunikasi, bagaimana seorang komunikasi dengan baik dengan antar suku, kemudian antar dalam lingkungan keluarga atau apa. Itu penuh nilai-nilai, pesan-pesan, pelajaran apa. Kemudian di dalam kebudayaan itu memberikan nilai konsep-konsep kearifan lokal. Biasanya kalau orang yang mengetahui akal budaya itu tidak akan konflik dengan lain, karena di dalam budaya itu tidak ada pernah bahwa orang berkelahi. Justru mengajarkan bagaimana sikap toleransi, saling memahami antar. Contohnya pada masyarakat Tolaki, kalau Buton itu disebut bukan suku Buton ya, wilayah Jaji apa semua, kemudian Wolio, kemudian Kaledu Patungnya Binongko. Jadi itu bukan suku, itu Buton. Istilah kerajaan, istilah wilayah dengan istilah kabupaten. Biasa orang kan suku Buton, masalahnya karena mereka tidak tahu secara etnohistory dan etnografi. Jadi kapok binci kukuli. Cubitlah dirimu kalau sakit jangan kolokan sama orang Tolaki. Abi bidai kidobomu, kena mau haki, maya mau. Artinya sama dengan ini. Jadi kemudian ada istilah-istilah di dalam filosofi pandangan hidup dalam seperti orang Tolaki. Itu inai konasara, pinesara, inai liasara, itu umum berlaku bagi semua orang. Pinikasara. Siapa yang tahu adat, menjunjung tinggi adat, menghargai adat, melaksanakan akan dihormati, ditinggikan derajatnya. Akan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, siapa yang tidak tahu adat, melanggar adat, ya, maka dia akan dikasari, dia akan dihukum, akan direndahkan. Falsafah pergaul dalam misalnya orang Muna, kemudian Moronene, Buton apa semua, itu ada menjadi sebuah motivasi dalam pergaulan, konsep-konsep tentang dasar-dasar seperti kemanusiaan, ya, konsep-konsep ala Pageli Buton. Apalagi di Wawone, negeri para ulama. Itu konsep-konsep antara budaya dengan Islam itu senantiasa terpatri dalam proses sinkretisme. Kemudian pergaulan orang-orang yang mengetahui budaya itu dalam konsep pergaulannya itu senantiasa rukun. Karena apa? Saling kita butuhkan, saling memahami, saling menghargai dalam konteks kebinekaan. Ini yang harus dipahamkan bahwa budaya itu bukan sumber konflik. Tetapi bisa saja itu menjadi sumber konflik, itu ekonomi, ketidakadilan, itu kan bisa menjadi sebuah sumber konflik. Tetapi dalam kultur budaya justru menyatukan. Coba lihat masyarakat Tolaki tentang kalau, ya kan, apapun bisa diselesaikan. Dan itu menjadi sebuah kearifan, ya, bahwa bahkan konsep-konsep tentang malu, pohon, ada di suku-suku ini. Malu kalau saya berkelahi, malu kalau saya mencuri, malu kalau saya mencerca orang, karena budaya tidak pernah mengajarkan seperti itu, bahwa budaya itu penuh dengan pesan moral, penuh dengan, karena apa? Dalam konsep budaya itu ada
pikiran, ide-ide tentang kedamaian, ide-ide tentang persatuan, ide-ide tentang persaudaraan itu ada dalam konsep kebudayaan. Karsa bagaimana sebuah perilaku, tindakan-tindakan itu kan mengajarkan ya kita ketemu saja orang, menegur saja orang itu ada. Kalau dulu itu penuh, kan sekarang bergeser. Dulu orang berkomunikasi dengan menggunakan ada yang dengan bahasa halus, adat, semua. Nah sekarang pengaruh globalisasi teknologi kita ya sehingga misalnya pengaruh. Justru kita dididik dengan budaya Barat, westernisasi. Itu yang menjadi kita berkelahi sebenarnya. Dalam konsep-konsep baik di Jawa maupun di Sulawesi Tenggara ini mengenal konsep-konsep tentang keharmonisan, konsep-konsep bahkan kita sementara meneliti living harmony. Kenapa itu di Bombana itu Mornene tidak pernah orang konflik? Kenapa? Ada pesan leluhur yang disebut dengan Tanduale. Di situ pesan-pesan nilai tentang mereka yakin bahwa kalau kita konflik itu akan tetutuara, akan diberikan bala. Itu karena konsep living harmony sama dengan orang Tolaki. Resolusi konflik karena Mosehe. Kemudian yang baru itu harus misalnya Mekindoro. Itu kan konsep menyelesaikan konflik. Tidak ada konsep budaya mengajarkan perang. Terjadinya perang itu karena ada alasan lain. Anda tahu orang Tolaki punya konsep perang yang disebut dengan Muay. Nah, jadi tetapi budaya itu kan sudah ditinggalkan. Nah, nilai-nilai Islam sudah. Tidak perlu. Jadi orang yang suka cari musuh itu orang yang tidak berbudaya menurut saya. Baik, luar biasa. Asin, kita ini sudah berada di penghujung acara ini. Dari hasil diskusi kita ini apa yang Bapak ingin lagi pertegas di tengah masyarakat? Yang pertama perlu usaha serius dari pemangku kebijakan, kepentingan, seluruh stakeholder dalam melindungi, melestarikan, membina dan memanfaatkan budaya yang masih ada. Kemudian secara profesional kita kelola kita kelola dalam pengembangan budaya kita. Kemudian perlu ada upaya-upaya masif penyadaran kepada masyarakat ya tentang betapa pentingnya objek-objek cagar budaya ini. Nah, kemudian betapa pentingnya sebuah budaya yang memberikan manfaat, baik itu manfaat dalam ekstern, intern dalam diri kita dan kemudian ya harus ada juga politik anggaran dari pemerintah secara serius untuk mengatasi problem-problem kebudayaan. Kemudian ya tentu kita bicara dalam era sekarang itu digitalisasi data-data kebudayaan kita supaya tidak hilang karena kita berpikir ribuan tahun. Coba Anda kalau terjadi perang itu yang duluan diselamatkan itu adalah arsip, museum. Saya ini menjadi sebuah pertanyaan saya yang harus dijawab di Indonesia maupun ini. Waktu saya ke Belanda itu saya pergi ke Belanda di Amsterdam itu orang antri datang di museum, museum Van Gogh, antri di sini. Coba Anda lihat, ini kan menggambarkan sebuah realitas tentang sebuah kebijakan kebudayaan kita. Kesadaran masyarakat belum ada. Jadi harus ini adalah kesadaran masyarakat betapa pentingnya. Karena di Indonesia ini kemudian Sulawesi Tenggara memiliki identitas yang jelas. Mudah-mudahan sukses selalu Pak Basrin. Amin. Demikian sahabat podcast Sultra, saya kira ini perbincangan pekan depan akan kita lanjutkan lagi, ini menarik. Saya kira juga ini generasi muda ini harus banyak tahu tentang budaya di Sulawesi Tenggara. Ternyata budaya ini bisa menyatukan kita semua etnis di Sulawesi Tenggara, justru bisa menguatkan kita. Apalagi di tengah pandemi kita butuh penguatan-penguatan seperti ini ya Pak Basrin. Ya demikian dari kami. Terakhir saya ingin memperlihatkan kepada sahabat podcast Sultra, baca terus koran harian Rakyat Sutra. Ini juga kami di Rakyat Sutra ada namanya Konvergensi Media. Jadi semua kalau tayang di podcast sudah tayang juga nanti di koran, tayang di online juga di media cetak ya. Oke, terima kasih banyak sahabat podcast Sultra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.